Nabi Muhammad meninggal pada usia 63 tahun. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sendiri mengabarkan kepada kita, baina sittin was sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Usia saya sudah 40 tahun sekian. Usia kalian yang hadir di sini secara offline ini ya berapa? Yang anak-anak seusia madrasah aliyah 17 tahun, 16 tahun ya, 18 tahun itu sudah tua itu. Sudah tua bagi anak-anak seusia madrasah aliyah, 18 tahun sudah terhitung tua. Nanti nggak terasa usia itu tiba-tiba 25 tahun. Tiba-tiba 30 tahun. Tiba-tiba 40 tahun. Tiba-tiba 45 tahun. Lu, saya sudah 50 tahun. Tapi ibadah saya masih segini-segini aja. Saya masih menuruti hawa nafsu saya. Saya masih melakukan berbagai perbuatan yang haram. Padahal usia saya sudah 50 tahun. Para pemirsa NU Online, bagi yang bawa kitab Aqidatul Awam, dibuka bait nazam yang ke-18. Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa'. Musa telah kita sebutkan beberapa sisi biografinya pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita mulai dengan Ilyasa'. Nabi Ilyasa'. Para ulama mengatakan bidzikris sholihin tatanazzalur rahmat. Dengan menyebut dan mengisahkan orang-orang soleh, dengan menyebut nama-nama orang-orang yang soleh, maka turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyebut nama para wali, ketika kita menyebut nama orang-orang soleh, ketika kita menyebut di majelis ilmu, di majelis zikir misalkan, kemudian kita sebut nama orang-orang soleh, maka turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, kepada orang-orang yang hadir saat ini. Dan yang kita sebut sekarang ini tidak hanya soleh, tapi mereka adalah para nabi, pimpinan orang-orang soleh, para rasul, pimpinan orang-orang yang solehin, solihat. Nabi rasul itu bukan hanya soleh ya, tetapi adalah pimpinan orang-orang soleh, pimpinan orang-orang solihat. Oleh karena itu kita simak, paling tidak ya, selain kita mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat, kita juga pada saat ini karena menyebut nama-nama orang soleh, maka Allah menurunkan, mencurahkan kepada kita semuanya rahmat, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Tentu kita semuanya berharap mendapatkan rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah adalah dengan menyebut nama-nama orang-orang yang solihin atau nama-nama perempuan-perempuan yang solihat ya. Dengan menyebut namanya saja kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemudian kita teladani biografi mereka, kita teladani teladan-teladan yang mereka teladankan kepada kita, kita ikuti apa yang diajarkan oleh mereka, dan kita jauhi apa yang memang biasa dijauhi oleh mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik, kita mulai dengan mengisahkan sedikit tentang atau menyebutkan secara singkat biografi atau sejarah hidup Nabi Ilyasa'. Jadi ada nabi yang bernama siapa? Ilyasa'. Nabi Ilyasa' ini adalah keturunan Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Beliau diutus menjadi seorang nabi setelah Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas, beliau kemudian diutus. Nabi Ilyasa kemudian diutus menjadi nabi. Nabi Ibrahim itu luar biasa. Banyak sekali keturunan Nabi Ibrahim yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi dan menjadi rasul. Makanya gelar Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya. Abul
anbiya, bapaknya para nabi, moyangnya para nabi, nenek moyangnya para nabi itu adalah Nabi Ibrahim. Luar biasa beliau. Makanya kemudian beliau adalah orang yang paling tinggi derajatnya, makhluk yang paling tinggi derajatnya setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, bukan hanya para nabi, makhluk yang paling mulia itu adalah 5 ya. Makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain ada 5. Secara berurutan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh alaihimus salatu wassalam. 5 orang ini adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala secara berurutan, yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk yang lain. Lebih tinggi derajat mereka dibandingkan dengan malaikat Jibril. Lebih tinggi derajat mereka 5 orang ini, 5 makhluk, 5 nabi, 5 rasul ini dibandingkan dengan para malaikat. Nah, Nabi Ibrahim, beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena banyak sekali anak keturunan beliau yang menjadi nabi dan menjadi rasul. Salah satunya adalah Nabi Ilyasa. Salah satunya adalah Nabi Ilyasa dan nabi-nabi yang lain banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wadhkur Ismail wal Yas'a wa dzal kifl wa kullum minal akhyar." Dan sebutlah oleh engkau wahai Muhammad Ismail, Ilyasa dan Dzulkifli, semuanya termasuk orang-orang pilihan. Tidak disebutkan secara panjang lebar kisah Nabi Ilyasa ini di dalam Al-Quran. Beda dengan Nabi Musa misalkan ya, di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan, menceritakan tentang beliau. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi Dzulkifli. Nabi Dzulkifli. Dzulkifli itu sebenarnya adalah gelar. Nama asli beliau adalah Bishr bin Ayyub. Beliau adalah anak kandung Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi nama aslinya adalah Bishr, Nabi Bishr. Tapi kemudian terkenal dengan julukan atau gelar Dzulkifli. Tapi kemudian orang semakin hari sampai sekarang tidak banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa Dzulkifli itu sebenarnya adalah julukan. Ya, orang lebih mengenal beliau sebagai Nabi Dzulkifli, padahal nama aslinya adalah siapa? Bishr. Nama aslinya adalah Bishr. Ini saking populernya, saking masyhurnya gelar beliau, ya, sampai-sampai nama aslinya itu banyak orang tidak tahu. Ya. Siapa namanya tadi? Bishr bin Ayyub. Bishr ba shin ra. Kenapa beliau disebut atau mendapatkan julukan sebagai Dzulkifli? Li'annahu qad takaffala li bani qaumihi an yakfiyahum amrahum wa yaqdiya bainahum bil 'adl. Karena beliau telah menjamin urusan-urusan kaumnya. Jadi apabila ada kaumnya, salah satu kaumnya itu yang kena musibah, itu didoakan oleh Nabi Dzulkifli. Lalu dengan sebab barokah doa Nabi Dzulkifli, orang yang kena musibah di antara kaumnya itu kemudian diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang punya permasalahan-permasalahan di antara kaumnya itu kemudian didoakan oleh Nabi Dzulkifli, lalu Allah memberikan jalan keluar bagi mereka. Makanya kemudian disebut sebagai Dzulkifli, ya, nabi yang menjamin, yang memiliki jaminan, ya, menjamin urusan-urusan kaumnya, dan wa yaqdiya bainahum bil 'adl, dan memberikan hukum-hukum secara adil di antara mereka. Nah, di dalam Al-Qur'an secara rinci maupun secara global itu tidak disebutkan kisah Nabi Dzulkifli ini. Bahkan para ulama juga berbeda pendapat. Dzulkifli ini nabi atau bukan? Para ulama berbeda pendapat apakah Dzulkifli ini nabi atau bukan nabi. Nah, tetapi pendapat yang benar
bahwa beliau ini adalah seorang nabi. Kenapa? Dasarnya adalah karena nama beliau di dalam Al-Quran disebutkan dan disandingkan dengan nama nabi-nabi yang lain. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Anbiya, wa Ismail wa Idris wa dzul kifl kullum minas sabirin. Namanya disandingkan dengan nama Ismail dan nama Idris. Sebagaimana kita tahu bahwa para ulama sepakat menyatakan bahwa Ismail dan Idris adalah nabi. Karena Nabi Dzulkifli, karena Dzulkifli ini namanya disandingkan dengan nama dua orang nabi di dalam, paling tidak di dalam ayat ini, maka kemudian kita memilih pendapat, para ulama memilih pendapat bahwa beliau adalah seorang nabi. Tetapi ada pendapat yang lain yang menyatakan bahwa beliau ini adalah orang yang soleh, seorang qadhi yang adil, ya, seorang qadhi, seorang hakim yang jika memutuskan sesuatu beliau sangat adil. Ini pendapat yang lain. Kemudian selanjutnya masih bait nazam yang ke-18, Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaimanut Taba'. Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud ini adalah seorang nabi yang nasabnya bin Isha bin Uwaid bin Abir, dan terus sampai bersambung kepada Yahuda bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Lagi-lagi ini adalah salah satu nabi keturunan Nabi Ibrahim. Luar biasa Nabi Ibrahim. Enak ya, punya anak keturunan yang banyak di antara mereka yang menjadi nabi, menjadi rasul. Mudah-mudahan yang ikut kajian ini baik offline maupun online semuanya diberi anugerah oleh Allah keturunan yang solihin, solihat, menjadi ahli ilmu semuanya. Menjadi ahli ilmu dan mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala memilih beliau sebagai nabi dan rasul sekaligus raja pada usia 40 tahun, dan diturunkan kepada beliau kitab apa? Zabur. Di dalam Al-Qur'an disebutkan walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala wa ataina Dawud Zabura, dan telah kami berikan kepada Nabi Dawud Zabur, kitab Zabur. Nabi Dawud ini diberi banyak sekali keistimewaan dan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Beliau adalah nabi yang terkenal dengan kemerduan suaranya. Nabi yang sangat merdu suaranya. Tapi semerdu-merdu suaranya Nabi Dawud masih lebih merdu suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis lain disebutkan apa? Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sauti wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sauta. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, tidaklah Allah mengutus seorang rasul kecuali tampan wajahnya dan merdu suaranya. Dan sesungguhnya nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi yang paling tampan dan nabi yang paling merdu suaranya. Meskipun Nabi Dawud terkenal dengan kemerduan suara beliau, tetapi Nabi Muhammad berdasarkan hadis yang saya baca tadi lebih merdu suaranya. Meskipun Nabi Yusuf itu nabi yang sangat tampan, yang luar biasa tampannya beliau, tetapi berdasarkan hadis tadi Nabi Muhammad masih lebih tampan wajahnya dibandingkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Dawud ini ketika beliau bertasbih, bertahmid, karena suaranya luar biasa indah, luar biasa merdu, maka gunung dan burung-burung juga ikut bertasbih, ikut bertahmid, ikut berzikir. Ini keistimewaan Nabi Dawud alaihissalam. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin." Ini dalil bahwa ketika beliau bertasbih dan bertahmid, gunung-gunung juga ikut bertasbih dan bertahmid. Kemudian juga burung-burung
juga ikut bertasbih dan bertahmid. Bertasbih itu artinya ikut membaca subhanallah. Bertahmid itu artinya ikut membaca alhamdulillah. Kemudian keistimewaan beliau yang lain, besi, baja, itu di tangan beliau bisa menjadi lunak seperti adonan roti. Ya. Jadi kalau di film-film itu ada apa? Orang yang paling kuat, Hercules. Ya, ini lebih kuat daripada Hercules. Baja besi itu dibengkokkan oleh Nabi Dawud alaihissalam, itu seperti beliau membengkokkan adonan roti. Tahu adonan roti? Siapa di antara kita yang tidak bisa membengkokkan adonan roti? Dengan satu jari aja bisa. Ya. Beliau ini diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besi itu seperti adonan roti di tangan beliau, bisa ditekuk-tekuk dengan sesuka hati beliau. Jadi beliau ketika ingin membuat senjata misalkan yang terbuat dari besi, atau membuat baju besi, ya, ketika perang yang dibuat untuk perang, beliau tidak membutuhkan api, beliau tidak butuh palu, beliau tidak butuh alat apapun, hanya dengan tangan beliau diuklek-uklek, kata orang Jawa, ditekuk-tekuk, ya, seperti adonan roti, kemudian dibikin seperti baju besi yang dipakai untuk perang. Ya, Nabi, Rasul, ya, mukjizat itu adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Nah, beliau ini adalah seorang yang menjadi raja, tetapi beliau tidak makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Dan beliau adalah orang yang banyak sekali beribadah, baik di malam hari maupun di siang hari. Raja tapi sekaligus nabi dan rasul. Anggota DPR tapi orang soleh, ngerti ilmu agama, kan luar biasa itu. Bupati tapi hafal Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Tapi Nabi Daud bukan hanya bupati, bukan hanya gubernur, bukan hanya menteri, bukan hanya presiden, tapi beliau adalah raja penguasa yang menguasai wilayah yang sangat luas. Tetapi beliau adalah orang yang soleh, tidak makan kecuali dengan hasil kerja beliau sendiri, ya, tidak memakan gaji buta sebagai seorang raja, juga orang yang ahli ibadah, baik pada siang maupun malam hari. Siang beliau isi dengan puasa, dan malam beliau lalui dengan sholat malam dan ibadah yang lain. Nabi Dawud wafat pada usia 100 tahun. Nabi Dawud wafat dalam usia berapa? 100 tahun. Berikutnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawud Sulaiman taba'. Ya, Sulaiman. Nasabnya adalah Sulaiman bin Dawud. Sulaiman ini raja, anak dari seorang raja. Nabi, anak dari seorang nabi. Sulaiman bin Dawud. Sulaiman adalah nabi dan sekaligus raja. Dawud juga adalah nabi dan raja. Sulaiman bin Dawud bin Isha dan seterusnya, sama dengan nasabnya Nabi Dawud alaihissalam. Berarti beliau juga anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah berapa nabi tadi yang kita sebutkan? Semuanya anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, luar biasa. Ya, alangkah bahagianya orang seperti Nabi Ibrahim yang memiliki keturunan-keturunan yang soleh. Nabi Sulaiman adalah pewaris Nabi Dawud, baik dalam kekuasaan maupun kenabian. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa waritha Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Nabi Sulaiman dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa dan ahli dalam bidang hukum dan politik sejak beliau masih kecil. Kecerdasannya sudah terlihat mulai beliau masih kecil, ya, dalam hal politik, dalam hal hukum beliau sudah menjadi pakar lah, ya. Kalau dalam istilah sekarang sudah menjadi pakar. Bahkan ketika beliau masih belia, masih sangat belia. 4 tahun setelah berkuasa, Nabi Sulaiman membangun Masjid Al-Aqsa, Al-Masjidul Aqsa, melaksanakan wasiat ayahnya yaitu Nabi Dawud alaihissalam.
Al-Aqsa. Di mana Al-Masjidul Aqsa itu? Di Palestina. Kenapa disebut Al-Aqsa? Al-Aqsa itu artinya yang terjauh, masjid yang terjauh. Kenapa disebut Al-Masjidul Aqsa? Karena masjid ini sangat jauh dari Al-Masjidil Haram, dari Mekah. Karena jauh dari Mekah, makanya kemudian beliau masjid ini disebut sebagai Al-Masjidul Aqsa, masjid yang sangat jauh, masjid yang terjauh. Nah, orang yang pertama kali membangun Al-Masjidul Aqsa itu sebenarnya adalah Nabiullah Adam alaihi salam, 40 tahun setelah beliau membangun Al-Masjidul Haram. Jadi orang yang pertama kali membangun Al-Masjidul Haram adalah Nabi Adam alaihi salam. 40 tahun setelahnya beliau kemudian membangun Al-Masjidul Aqsa. Nah, Nabi Sulaiman bin Dawud ini diperintahkan oleh Allah dan juga diberi wasiat oleh ayahnya Nabi Daud untuk membangun kembali, kalau dalam istilah sekarang merenovasi, melakukan renovasi pada beberapa bagian dalam Al-Masjidul Aqsa. Nah, Nabi Sulaiman ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Beliau diberi mukjizat, diberi anugerah mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memahami bahasa burung dan binatang. Ya, bisa memahami bahasa burung dan binatang. Burung itu termasuk binatang ya. Semua jenis binatang, bahkan semut sekalipun beliau paham apa yang mereka omongkan, apa yang mereka bicarakan. Kemudian manusia, jin, setan, bahkan jin-jin yang kafir, atau dalam bahasa disebut setan, asyayatin. Asyayatin itu artinya adalah al-kuffar minal jin, ya, jin-jin yang kafir, jin-jin yang muslim, jin-jin yang kafir, manusia itu tunduk semuanya kepada beliau. Tunduk semuanya kepada beliau. Jin-jin yang kafir itu tidak berkutik di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi Sulaiman. Bahkan jin-jin yang kafir itu atas perintah Nabi Sulaiman, mereka diperintahkan untuk menyelam ke dalam lautan yang dalam, ke dalam samudra yang dalam. Kemudian diperintahkan untuk mengambil mutiara-mutiara, harta-harta terpendam yang ada di dasar samudra. Itu mereka tidak berkutik. Mereka tidak bisa menolak perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan angin itu juga tunduk kepada beliau. Jadi beliau kalau kemana-mana itu, angin tolong bawa saya ke India, tolong bawa saya ke negeri seberang, tolong bawa saya ke mana, ya, mungkin nggak pakai tolong, ya, angin bawa saya ke tempat yang saya tuju, itu langsung beliau dibawa oleh angin. Angin tunduk kepada beliau. Ini kan luar biasa ya, mukjizat. Jadi beliau adalah penguasa bumi seluruhnya ketika itu. Gak ada yang berkutik di hadapan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Kisah Nabi Sulaiman ya disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menceritakan dan mengisahkan kehidupan Nabi Sulaiman. Ada beberapa kisah, di antaranya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah kisah Nabi Sulaiman bersama semut, misalkan kisah Nabi Sulaiman bersama Bilqis, Ratu Saba, dan sebagainya. Nabi Sulaiman wafat pada usia 52 tahun, ya, masih muda, sudah meninggal. Penguasa bumi seluruhnya ketika itu diberi mukjizat-mukjizat yang luar biasa, tetapi meninggal di usia yang cukup muda. Beliau meninggal pada usia 52 tahun. Padahal waktu itu masih banyak sekali umat manusia yang usianya panjang-panjang, yang 100 tahun dan ya kurang dari itu sedikit atau lebih dari itu sedikit. Bahkan beliau lebih meninggal dalam usia yang masih kalah tua dibandingkan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meninggal pada usia 63 tahun. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sendiri mengabarkan kepada kita, bainas sittin was sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Usia saya sudah 40 tahun sekian. Usia kalian yang hadir di sini secara offline ini
Ya berapa yang anak-anak seusia madrasah aliyah 17 tahun, 16 tahun ya, 18 tahun itu sudah tua itu. Sudah tua bagi anak-anak seusia madrasah aliyah, 18 tahun sudah terhitung tua. Nanti nggak terasa usia itu tiba-tiba 25 tahun. Tiba-tiba 30 tahun, tiba-tiba 40 tahun, tiba-tiba 45 tahun. Lu saya sudah 50 tahun, tapi ibadah saya masih segini-segini aja. Saya masih menuruti hawa nafsu saya masih melakukan berbagai perbuatan yang haram, padahal usia saya sudah 50 tahun. Tiba-tiba usia sudah 60 tahun, makan sudah nggak enak, jalan sudah nggak secepat segesit ketika masih usia 40-30 tahun. Melihat sesuatu juga butuh kacamata dan lain sebagainya ya. Nah ini makanya usia-usia muda seperti kalian ini dimanfaatkan dengan berbagai kebaikan. Nanti kalau sudah tua di atas 30 tahun, di atas 40 tahun ya, kalau usia muda seperti saat ini tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka nanti penyesalan akan datang di akhir. Penyesalan itu nanti datangnya belakangan. Nggak ada orang menyesal di depan, itu nggak ada. Ya, jadi penyesalan itu pasti datang